Nama saya Franz William Samuel Sinaga dari 11 IPA 2, nomor absen 11. Saya akan menjelaskan materi mengenai penjelajahan samudera oleh bangsa Eropa serta tokoh-tokoh penjelajahan samudera. Penjelajahan samudera. Penjelajahan samudera adalah abad di mana banyak ditemukan daerah-daerah baru, juga jalur-jalur pelayaran baru menuju dunia timur untuk mencari rempah-rempah. Zaman atau abad penjelajahan mengacu pada periode sejarah sejak awal abad ke-15 hingga akhir abad ke-17 yang ditandai dengan belayarnya pionir penjelajah Eropa untuk menemukan sumber-sumber komoditi dagang dari timur. Dilihat dari kronologi sejarah, zaman ini menjadi titik balik penting dalam sejarah Eropa menuju zaman Renaissance dan zaman pencerahan, tetapi menjadi pemicu penjajahan di Amerika dan Asia. Faktor-faktor penjelajahan samudera. Yang pertama, peristiwa jatuhnya Konstantinopel. Yang kedua, terpengaruh oleh ajaran Kopernikus bahwa bumi itu bulat. Yang ketiga, tertarik dengan kisah perjalanan Marco Polo, seorang musafir dari Venesia, Italia, yang dikatakan dalam buku Imago Mundi, yaitu berhasil mengunjungi India, Indonesia, dan Cina. Yang keempat, timbulnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penemuan kompas, navigasi, mesin, dan peralatan kapal yang mempermudah pelayaran. Yang kelima, terdorong mewujudkan semangat glory, gospel, yang artinya mencari kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama Kristen. Yang keenam, semangat Reconquista atau balas dendam yang dimiliki oleh bangsa Eropa akibat kekalahan dalam Perang Salib. Tokoh-tokoh penjelajahan samudera. Yang pertama, penjelajahan bangsa Portugis, yaitu ada Bartolomeus Dias, yang berhasil mencapai Tanjung Topan atau Tanjung Harapan di ujung selatan benua Afrika pada tahun 1488. Yang kedua, Vasco da Gama, yang berhasil sampai ke Kalkuta, India pada tanggal 22 Mei 1498. Yang ketiga, Alfonso de Albuquerque, yang merebut Malaka tahun 1511. Yang keempat, Franciscus Xaverius, yang menyebarkan agama Kristen ke India, Maluku, Jepang, dan Cina tahun 1550-an. Yang kelima, Cabral, yang sampai ke semenanjung timur Brazil pada tahun 1500. Yang kedua, penjelajahan samudera bangsa Spanyol, yaitu ada pertama Christophorus Columbus, yang berhasil sampai ke San Salvador di Kepulauan Bahmana di perairan Kanibia pada tahun 1492. Ia dianggap sebagai penemu benua Amerika karena memberi petunjuk jalan bagi bangsa Eropa ke situ. Yang kedua, Amerigo Vespucci, merupakan salah seorang pelaut yang ikut dalam perjalanan Marco Polo. Karena jasanya, nama Amerigo diabadikan sebagai nama benua Amerika. Yang ketiga, Ferdinand Magellan dan Juan Sebastian Elcano, dua orang tokoh yang pertama kali mengelilingi dunia. Raja Spanyol menghadiahkan sebuah bola tiruan bumi yang bertuliskan, "Engkaulah yang pertama mengitari diriku." Yang keempat, Ferdinand Cortés, pelaut yang dapat mencapai daerah Amerika Tengah pada tahun 1519. Yang kelima, Pizarro, yang berhasil menaklukkan suku Inca di pedalaman Peru pada tahun 1532. Yang ketiga, penjelajah samudera bangsa Inggris, yaitu tokoh yang pertama, Sir Francis Drake, yang berhasil mengadakan pelayaran mengelilingi dunia setelah Magellan. Yang kedua, William Dampier, yang berhasil mendarat di pantai barat benua Australia pada tahun 1688. Ia menulis buku tentang benua Australia. Yang keempat, James Cook, yang berhasil mendarat di pantai timur benua Australia
untuk selanjutnya menelusuri pantai menuju ke utara Australia pada tahun 1770. Yang kelima, Matthew Flinders yang berhasil mengelilingi Australia dan membuat peta Australia pada tahun 1789. Yang keempat, penjelajahan samudra bangsa Belanda. Salah satu faktor penyebab penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda adalah adanya reformasi agama yang menyebabkan terjadinya perang selama 80 tahun dengan Spanyol. Belanda yang mengikuti paham reformasi tidak mau tunduk kepada Spanyol yang Katolik. Selama 80 tahun perang, Portugal yang disatukan oleh Raja Spanyol Philip II melakukan penekanan dengan melarang Belanda berdagang di Lisabon dengan asumsi bisa menghancurkan perekonomian Belanda. Namun, usaha itu tidak berhasil, tetapi justru membuat pedagang dan pelaut Belanda mencari jalan sendiri ke Indonesia. Para pelaut Belanda yang melakukan pelayaran. Yang pertama, Barents, yang berusaha mencapai jalan ke Asia melalui Kutub Utara pada waktu kembali tahun 1594. Ia meninggal sehingga laut tersebut diberi nama Laut Barents. Yang kedua, Abel J. Tasman berhasil menemukan Pulau Tasmania yang diambil dari nama Tasman pada tahun 1642. Yang ketiga, Cornelis de Houtman, di mana pada tahun 1596 kapal-kapal Belanda di bawah pimpinannya sampai di Pelabuhan Banten. Yang keempat, Willem Jans, yang berhasil mendarat di Teluk Carpentaria, Australia Utara pada tahun 1666. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa serta tokoh-tokoh penjelajahan samudra. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.